tahanan belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa itu adalah sebuah masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu dalam hidupnya. Ia berusaha memahami dan mengerti segala perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kalau menurut ilmu psikologi atau ilmu jiwa, ada 6 aspek perkembangan ketika seseorang menjadi dewasa. Di antara lain ya dari aspek fisik atau jasmani. Dewasa dalam aspek fisik ditandai dengan perubahan secara fisik, bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Dewasa jasmani juga mengalami pertumbuhan secara tinggi dan berat badan secara maksimal oleh karena faktor dan pengaruh gizi yang memadai atau tidak. Selain itu juga ada beberapa perkembangan di organ-organ seksual yang dimiliki oleh seseorang. Kalau menurut Alkitab, di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina kemudian di dalam hatinya." Eksploitasi seks berkaitan dengan organ seks yang mengalami perkembangan di masa-masa pertumbuhan kalian itu meliputi di media massa, film, dan berbagai bentuk video lainnya yang memang menunjukkan bahwa hal yang satu ini merupakan suatu godaan atau suatu kenikmatan yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan kalian menuju kedewasaan. Dan aspek yang kedua yang kalian akan temukan di proses pertumbuhan kalian menjadi dewasa adalah aspek intelektual atau aspek berpikir atau pikiran. Dewasa secara intelektual berarti seseorang dapat menggunakan akal budi untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang sesuai atau yang tidak sesuai. Segala sesuatu dari aspek ini dipengaruhi oleh terbiasanya seseorang mengambil keputusan atau berpikir secara matang dari pengalaman atau masalah-masalah yang dihadapi. Contoh sebuah kisah di Alkitab dari Raja Salomo yang diberikan hikmat oleh Allah, oleh Tuhan, di mana suatu hari Raja Salomo didatangi oleh 2 perempuan yang sedang mengaku seorang anak, atau dalam kata lain memperebutkan seorang anak. Dan akhirnya singkat cerita, Raja Salomo mempunyai hikmat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara menyuruh bawahannya, menyuruh pasukannya untuk membunuh sang anak. Namun ternyata dengan keputusan ini akhirnya Salomo menemukan mana ibu yang sebenarnya dari sang anak. Di hal ini bisa dilihat kalau ternyata Salomo bisa mengatasi masalah dengan akal budi yang dipergunakan dengan baik dan benar. Tiga yang mempengaruhi seseorang bertumbuh menjadi dewasa adalah aspek emosi. Aspek emosi berarti kemampuan seseorang untuk menguasai perasaannya dengan baik sehingga ia dapat bertindak secara bijaksana dalam mengatasi segala kesulitan. Seharusnya pada umumnya semakin bertambahnya usia seseorang membuat orang itu lebih mampu mengendalikan emosi karena memang secara jasmani atau secara fisik munculnya hormon-hormon tertentu yang mampu menjalankan fungsi ini. Namun dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari sering kita lihat orang yang dewasa atau orang yang sudah senior secara usia tetapi masih belum bisa untuk menguasai perasaannya secara emosi dan secara jiwa. Dan ada contoh dari Alkitab mengenai Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, serta Abednego. Mereka bertahan hanya dengan memakan sayur dan minum air putih saja karena mereka tidak mau menajiskan diri dengan memakan makanan yang disediakan oleh Raja Babel. Namun hal itu tidak membuat Daniel dan teman-temannya menjadi marah serta emosi. Justru mereka menikmatinya karena mereka mampu mengontrol emosi atau perasaannya sehingga mereka memiliki tubuh yang sehat serta otak yang cerdas. Yang keempat, aspek yang mempengaruhi pertumbuhan kedewasaan seseorang adalah aspek sosial. Aspek ini sangat berperan penting. Mengapa? Karena dalam hal kemampuan bersosialisasi,
Pribadi dengan pribadi yang lain itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki circle atau lingkungan pertemanan, lingkungan sosialisasi yang baik, yang benar, sehingga mempengaruhi proses pertumbuhannya menuju dewasa dengan benar. Kita bisa belajar dari Alkitab, di mana istri Lot yang menjadi tiang garam. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh rindu untuk menyelamatkan umatnya dari kerusakan moral di tempat itu, di kota Sodom dan Gomora, di mana Tuhan sungguh memperhatikan Lot dan keluarganya. Aspek yang terakhir yang mempengaruhi kedewasaan seseorang adalah aspek moral. Aspek moral berarti seseorang sudah memahami apa yang baik dan apa yang pantas untuk dilakukan. Sebaliknya, ia juga sudah tahu apa yang tidak boleh dan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, aspek spiritual. Spiritualitas seseorang, masing-masing orang berbeda-beda karena berkaitan dengan hubungan yang terjalin dengan Tuhan yang Maha Kuasa, atau lebih tepat bagaimana penghayatan seseorang terhadap hubungan yang dia jalin dengan Tuhan, terhadap apa yang dikehendaki Tuhan, dan itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Orang dewasa dalam aspek ini mengenal bukan hanya kekuatan, melainkan juga kelemahan dirinya. Ia tidak menjadi sombong dengan apa yang dimiliki, dan dia juga tidak menjadi rendah diri dengan apa yang tidak dimiliki. Orang dewasa memang tidak terpaku pada kekurangan yang dimiliki, tetapi mau terus berusaha untuk memperbaiki diri, melengkapi diri sehingga menjadi lebih baik, walaupun mungkin ia harus belajar tentang hal ini dari orang lain, bahkan dari orang yang lebih muda dari dirinya. Dengan bertambahnya usia, diharapkan seseorang menjadi lebih dewasa, yang ditunjukkan dengan memiliki hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Sekian materi kita hari ini, kiranya dapat memberikan pencerahan, memberikan inspirasi buat kalian, dan kiranya Tuhan Yesus menuntun kalian untuk bertumbuh menjadi dewasa secara baik dan benar. Selamat sore, Tuhan Yesus